Apa ya? Jadi kenapa saya pulang Indonesia, karena kebetulan, anak saya tanggal 1 kemarin adalah, eee, ospek ya, hari pertama di Jakarta, jadi kebetulan saya tanggal 31 pulang dan juga ada keperluan di kampung. Jadi secara mendadak saya sudah pulang kampung lagi, pastinya sekalian tidak percaya ya inilah kenyataan pulang kampung. Dan saya minta maaf buat teman-teman yang saat ini, mencari saya, ingat kata-kata saya. Kalian mencari saya dengan meminta tolong untuk pinjam uang. Ini sekali lagi saya bukan konten kreator yang bagi-bagi uang. Saya bukan konten kreator yang bagi-bagi uang. Saya tidak pernah membagi-bagikan uang pada siapapun. Jadi tolong difahami, kalau kalian minta uang ke saya itu salah. Ya, jadi kalau kalian minta uang ke saya itu salah. Iya Mbak, harusnya jadi saksi nikah anak saya yang jadi saksi nikah, Kak, lupa saya. Karena kebetulan kan anak saya penting sekali, jadi saya pulang kampung. Seharusnya hari ini saya jadi saksi nikah, tapi Koko Thomas yang berangkat jam 11. Wah, kamu lebih ingat daripada saya, tadi saya ditelepon, kaget sama dia. Jadi sekali lagi buat teman-teman yang telepon saya dan, minta uang, ini saya nggak paham nih. Azura terima kasih, share Azura soalnya, TikTok-e yang baru ini rodok gak ngerti, rodok ngeluh aku ya ndek TikTok kuwi. Jadi, Azura bantu share dek tempatmu ya, karena tap-tap karena Azura ini adalah orang yang nge-share TikTok saya di awal-awal dulu. Dia sudah dapat uang Mbak, per bulan nih 30 juta, Miss Yuni jek merongos-merongos dek kene. Ini yang namanya Azura ini Mbak Beni terima kasih juga, Miftahul Jana terima kasih juga. Jadi, buat teman-teman nih, kalian kalau pingin dapat rezeki dari saya, ya udah potong-potong video saya, itu Azura. Itu Azura itu dapat 30 juta, Weni dapat 10 juta, terus Nadira masih belajar, Misu juga sudah dapat uang. Jadi intinya adalah kalau kalian pingin dapat uang, berkreasilah seperti Azura, Weni, Misu, Veronica, Gibran Cinta Kasih ki ngomong aku jek melakukan pelanggaran rong entuk duit, gak apa-apa, terus. Jadi, ya minta peluk nanti saya peluk ya, saya pulang Hong Kong ya. Jadi kalau kalian tiba-tiba ngomong, "Mbak Yuni, Miss Yuni saya meminta uang nih buat anak saya sekolah. Mbak Yuni saya meminta uang nih buat beli HP, buat beli." Lah kalian komen itu pakai apa? Iki loh ini loh semua semangat. Tanyakan Azura langsung. Azura ini dapat uang lebih banyak daripada saya loh teman-teman. Jadi bagaimana caranya? Dan Azura ini orang yang bisa saya bilang tidak pelit. Kenapa? Dia mau berbagi ilmunya. Tanya sama Azura, inbox. Bagaimana caranya? Jangan pernah menyerah menyerukan kebaikan. Jadi jangan pernah putus asa juga buat kalian ngedit. Kalau kalian tujuannya hanya di uang, maka tidak akan dapat. Jadi bayangkan 30 juta hanya ngedit video-videonya Miss Yuni. Weni 10 juta hanya ngedit-ngedit motong-motong. Bagaimana caranya? Lah inilah. Jangan meminta uang sama orang lain. Bagikan informasi-informasi yang ada. Jadi saya bukan konten kreator yang membagikan uang. Saya beda dengan konten-konten kreator yang kaya raya. Bukan, saya bukan konten kreator kaya raya. Saya konten kreator yang memberikan informasi yang menurut pendapat saya perlu dibagikan. Ya. Jadi perlu dibagikan. Azura berbagi ilmu tidak pelit loh. Saya tuh sangat bangga sekali dengan orang-orang di sekitar saya. Mereka itu selalu memberikan informasi tanpa minta dipungut biaya. Mereka itu memberikan informasi sangat sangat bebas sekali. Oh iki Erni Medan iki. Wis nyawer game over jarene Medan. Aku tak payungi ben Bunda ngipasi wes ya wes hahaha cece. Oke. Jadi buat teman-teman sekali lagi sekarang kalian tuh bisa ngedit-ngedit media sosial. Jadi jangan minta bantuan, minta uang sama orang, jangan. Berkreasilah. Dikei duwe uang 10 juta mek ping pisan. Dikei duit uang 5 juta mek ping pisan, tapi tunda-tunda setengah mati. Mendingan berkreasilah.
Aku gak iso di luar negeri Miss. Ya gak iso ke luar negeri gak apa-apa, cari nafkah di Indonesia. Sekarang itu media sosial lagi hit. Bener gak sih? Jadi saya lebih senang sekali nih. Kepingin banget tapi gimana caranya? Nah, kepingin banget gimana caranya? Sekarang semuanya ada di media sosial. Kalian daripada nonton orang yang bertengkar-bertengkar di media sosial, daripada pikiran kalian dilihat dengan kasus-kasus yang tidak berdampak pada masa depan kalian. Kasus-kasus yang viral atau sekarang itu ada podcast orang-orang artis itu yang memperlihatkan kekayaannya atau kalian iri dengan kesuksesan orang lain, tapi mereka tidak akan mengajarkan kalian bagaimana caranya untuk mendapatkan uang. Mereka memberikan informasi tentang maaf, open BO. Harga kamu berapa sih kalau jualan? Pernah nggak sih kamu ngerasain berondong? Pernah sih ini? Enggak, kita levelnya nggak ke situ. Kita nggak ke sana. Kita nggak perlu nonton itu. Kita nggak perlu nonton itu. Jadi jangan pernah nonton sesuatu yang sebenarnya nggak relate ke kita, nggak ada hubungannya sama kita. Ya udah kita informasi nih. Kita nggak bisa masak nih. Ya udah kita belajar masak. Penonton pasti tidak ada Mbak di awal Mbak. Penonton itu pasti nggak ada. Saya katakan sama kalian semua, saya buka YouTube itu dari 2012. Pecah telur baru 2020. Kebayang nggak perjuangan selama berapa tahun? 8 tahun. 8 tahun. Lah kalau kalian tiba-tiba ujuk-ujuk pingin dapat banyak ya nggak mungkin. Nggak mungkin. Itu nggak mungkin. Jadi kita nggak perlu berpikir tentang apapun. Ya termasuk cerita hidup. Nggak perlu menceritakan aib. Alah Miss Yuniki selalu menceritakan aib ya karena dirimu selalu berpikir seperti itu ya jatuhnya kamu akan seperti itu. Kalau kamu berpikir tentang aib dan aib ya semuanya akan menjadi aib Mbak. Tapi saya sendiri berpikir bahwa semuanya adalah informasi. Informasi yang perlu dibagikan. Ya apa yang bisa kita lakukan ya semangat. Semangat dan semangat terus tidak pernah berhenti untuk bersemangat. Jadi jangan pernah meminta bantuan sama orang lain, meminta orang lain memberikan dana pada kalian. Enggak ada hitungannya dunia ini gratis, Mbak. Lihatin Miss Yuni punya dana aja untuk yang keserimpahan saja. Bukan untuk membangun rumahmu, bukan untuk bayar utangmu. Benar nggak? Ya jelas malu Mbak, karena kita nggak tahu apa yang kita bahas. Maka dari itu kita isi otak kita dengan ilmu dulu nih. Kenapa Miss Yuni punya banyak kata-kata bijak? Sebenarnya saya jiplak kok Mbak. Sekarang itu jiplak itu mudah kok. Jiplak dari mana? Dari Abdi Supardi, Marina, dari siapa? Dr. Faiz. Pak Dr. Faiz. Jadi harus seperti itu. Lah kalau kalian butuh dana terus nggak mau kerja pinjem. Pinjem itu harus bayar Mbak. Ditagih. Jadi kita harus kerja. Kerja apapun. Iya sekarang sekalian bilang, oh Miss Yuni enak punya anak sudah besar, punya suami yang baik, punya rumah, punya pekerjaan, YouTube-nya ada uang. Enggak, dulunya enggak gitu Mbak. Semua butuh proses dan tidak berhenti sampai di situ saja. Proses ini panjang kali lebar dan saya membiasakan diri untuk tidak menyakiti orang lain. Saya mencoba semaksimal mungkin untuk tidak menyakiti orang lain. Kenapa saya melakukan itu? Karena saya mencoba yang terbaik. Saya lakukan yang terbaik. Kenapa? Saya tidak ingin melukai orang lain. Ya, tapi kan saya namanya manusia juga. Manusia kan masih tetap ada kata-kata atau kepreset omongan itu wajar ya. Jadi saya bukan orang yang sempurna. Saya harus pura-pura di depan kamera harus baik. Padahal hati saya benci banget sama dia. Benar nggak sih? Jadi sekali lagi jangan melihat kesuksesan orang. Jangan melihat kesuksesan orang. Kenapa sih saya selalu mencoba menghargai orang yang sedang berjuang? Kenapa sih saya sangat bangga dengan orang-orang yang mau berjuang? Saya mencoba untuk tidak mematahkan semangat mereka. Kecuali mereka sendiri yang nantang ya. Menurut persepsi saya nantang itu adalah tidak sesuai dengan kenyataan. Dia ngomong mau berjuang, tapi di prakteknya tidak sama sekali.
Banyak orang yang mengatakan, "Saya mau berjuang," tapi di dunia nyata dia tidak pernah berjuang. Dia cuman ngomong doang. Kenapa saya ngomong kayak gitu? Banyak sekali contoh.